15 sifat si narsistik wanita. Penelitian tentang perbedaan antara si narsistik pria dan si narsistik wanita menunjukkan bahwa sifat narsistik pada wanita lebih sedikit jumlahnya dan tidak terlalu parah. Secara khusus, si narsistik wanita kurang merasa berhak, kurang impulsif, kurang agresif, dan lebih berempati daripada si narsistik pria. Si narsistik wanita juga dapat menampilkan ciri-ciri tertentu yang berbeda seperti terlalu asyik dengan penampilan mereka atau lebih rentan terhadap iri hati dan kecemburuan daripada si narsistik pria. Berikut adalah 15 sifat si narsistik wanita yang umum. 1. Hanya fokus pada diri sendiri. Keegoisan adalah ciri khas si narsistik baik pada pria maupun wanita. Si narsistik wanita menghabiskan banyak waktu berbicara tentang dirinya dan hidupnya, tanpa berpikir untuk bertanya bagaimana keadaan Anda dan orang lain. Ketika orang menyela untuk berbicara tentang diri mereka, si narsistik wanita menunjukkan sedikit minat, dan dengan cepat mengalihkan pembicaraan kembali ke dirinya sendiri. 2. Tidak pernah mengakui kesalahan. Tanda lain dari narsisme adalah tidak pernah mengakui kesalahan atau meminta maaf, dan sebaliknya menemukan cara untuk memproyeksikan kesalahan kepada orang atau situasi lain. Si narsistik wanita sering menangkis kesalahan dengan membuat alasan atas kesalahan mereka atau menemukan cara untuk memutarbalikkan situasi dan mendakwa orang lain sebagai orang jahat. 3. Kepicikan dan ketidakmampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar. Si narsistik wanita memiliki kecenderungan untuk menjadi picik. Mereka sering terpaku pada detail kecil atau menganggap kesalahan orang lain, bahkan ketika itu tidak terlalu penting. Misalnya, mereka tidak dapat berhenti terobsesi pada kritik terkecil atau hal kecil, dan bahkan mungkin menjadi terlalu fokus untuk membalas dendam. Ketidakmampuan untuk melepaskan keluhan kecil ini bisa menjadi masalah bagi si narsistik wanita, membuatnya tampak cemburu, picik, dan pahit bagi orang lain. 4. Obsesi dengan status sosial. Menjadi dangkal atau hambar adalah sifat umum pada si narsistik pria dan wanita. Pada si narsistik wanita, ini mungkin muncul sebagai kecenderungan untuk menjadi terlalu materialistis atau asyik dengan nama merek, barang mewah atau simbol status lain yang terkait dengan menjadi kaya. Di lain waktu, ini juga termasuk perhatian berlebihan tentang status sosial, reputasi, media sosial, atau penampilan. 5. Kecanduan media sosial. Semua narsistik mementingkan diri sendiri, tetapi hal ini dapat ditunjukkan secara berbeda pada si narsistik wanita dibandingkan pada pria. Si narsistik wanita lebih cenderung terlibat dalam media sosial, memposting selfie, dan terobsesi untuk mendapatkan suka dan pengikut secara online. Beberapa bahkan mungkin kecanduan media sosial dan tidak dapat menarik diri dari realitas virtual yang mereka buat secara online. 6. Mengeksploitasi orang lain. Si narsistik diketahui mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi atau kepentingan melayani diri mereka sendiri,
Tetapi si narsistik pria dan wanita mungkin memiliki cara yang berlawanan untuk melakukannya. Misalnya, si narsistik wanita akan lebih sering menggunakan perilaku manipulatif atau pasif-agresif untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan si narsistik pria menggunakan paksaan, intimidasi, hukuman, atau agresi fisik. 7. Sibuk dengan penampilan fisik. Si narsistik wanita lebih cenderung disibukkan dengan penampilan fisik. Selain itu, mereka lebih cenderung sangat sensitif terhadap kritik tentang penampilan fisik, berat badan, atau daya tarik mereka dibandingkan si narsistik pria. Hal itu dapat menyebabkan si narsistik wanita memakai kosmetik yang berlebihan, diet ekstrim, atau obsesi yang tidak sehat terhadap penampilan atau berat badan. 8. Menggunakan daya tarik seks untuk memaksa. Si narsistik wanita lebih cenderung memanfaatkan daya tarik seks atau daya tarik fisik mereka. Mereka berpakaian dengan cara yang provokatif secara seksual, seperti berpakaian terbuka atau memakai banyak make-up. Beberapa menggunakan rayuan seksual sebagai cara untuk memanipulasi atau mengeksploitasi orang lain secara finansial. Mereka bahkan mungkin terlibat dalam hubungan seksual dengan orang-orang yang dapat mendukung atau membantu mereka dengan cara tertentu. 9. Tampak tidak aman, pemalu, atau pendiam. Si narsistik wanita lebih cenderung menunjukkan tanda-tanda narsisme terselubung, mengalami ciri-ciri yang berbeda dari gambaran stereotip narsistik. Mereka mungkin tidak tampak sombong, arogan, atau berhak, dan sebaliknya mungkin tampil sebagai pemalu, pendiam, dan bahkan merasa tidak aman. 10. Sensitif dan reaktif. Si narsistik wanita seringkali lebih emosional daripada si narsistik pria, yang juga membuat mereka lebih sensitif dan reaktif. Sementara semua narsistik cenderung peka terhadap kritik, si narsistik wanita lebih rentan tersakiti, tersinggung, atau kesal oleh orang lain. Hal ini juga dapat membuat mereka lebih mudah marah, menjadi murung atau emosional, atau menutup diri saat kesal. 11. Ketergantungan. Si narsistik wanita, terutama narsistik terselubung, menunjukkan pola yang membutuhkan atau bergantung dalam hubungan mereka dengan orang lain. Mereka biasanya membutuhkan banyak validasi, pujian, dan kepastian dari teman, keluarga, dan kekasihnya yang menunjukkan ketidakamanan yang mendasarinya. Tanpa validasi ini, mereka mungkin menjadi cemburu, kesal, murung, merenung, atau mengalami ledakan emosi. 12. Memainkan peran sebagai korban. Berperan sebagai korban dengan bersikap tunduk atau tampak tidak berdaya merupakan taktik yang digunakan si narsistik wanita untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan atau memikat orang. Mereka sering menggunakan peran martir atau korban untuk mengeksploitasi orang atau meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi kepentingan mereka. Kecenderungan ini adalah salah satu sifat yang lebih umum dari si narsistik wanita, yang mungkin disebabkan oleh ekspektasi masyarakat dan peran gender. 13.
pasif-agresif dan manipulatif. Si narsistik wanita kurang agresif secara fisik daripada si narsistik pria dan lebih cenderung menggunakan pasif agresi dan manipulasi untuk memaksa orang lain. Misalnya, mereka mungkin memanipulasi orang lain dengan bermain sebagai korban atau menggunakan taktik menimbulkan rasa bersalah pada orang lain atau memberikan silent treatment. 14. Menindas atau menjadi gadis jahat. Hanya karena si narsistik wanita tidak agresif secara fisik, bukan berarti mereka lebih baik atau kurang berbahaya. Si narsistik wanita dapat menggunakan berbagai jenis agresi seperti bergosip, menyebarkan fitnah, gaslighting, atau bersikap dingin kepada orang lain. Ini semua adalah bentuk pelecehan narsistik yang bisa sama berbahayanya dengan bentuk agresi yang lebih terbuka yang khas pada si narsistik pria. 15. Ketidakstabilan dalam pekerjaan, kehidupan, atau hubungan. Sebagai aturan umum, adalah mungkin untuk mengukur tingkat keparahan narsisme dengan keseluruhan tingkat fungsi individu tersebut. Si narsistik wanita dengan spektrum yang lebih parah biasanya akan menunjukkan lebih banyak ketidakstabilan dalam kehidupan dan hubungan pribadi dan profesional mereka. Mereka mungkin tidak dapat mempertahankan pekerjaan tetap, menjaga stabilitas keuangan mereka, atau tidak dapat mengembangkan persahabatan yang sehat dan langgeng serta kemitraan romantis.